Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini gua mau review motor gua yang buat harian dan buat touring. Ini motornya ada di belakang gua, yaitu Vario KZR 125. Oke guys, jadi sebelum kita lanjut ya, ini gue mau ngejelasin spesifikasi mesinnya. Nah, nanti setelah itu kita lanjut apa aja aksesoris yang gue pakai atau yang nempel yang ada di Vario KZR gue. Oke, yang pertama spesifikasi mesinnya, dan mesinnya waktu itu pernah gue bongkar ya, sekalian dinaikin cc-nya atau di bore up ya. Kalau untuk di bore up itu gue naikin cc-nya cuma 130 sampai 135. Cuma sampai situ aja, karena untuk karakter user, tergantung karakter user masing-masing lah ya. Karena untuk karakter gue itu, gue bukan yang suka yang speeding-speedingan, yang penting harian dapat dan touring juga dapat. Nah, kebetulan bengkelnya dekat rumah gue dan bengkelnya punya teman gue, jadi kalau untuk minta solusi itu enak banget gitu. Nah, mesin udah gue bore up, terus kita lanjut ke air intake. Nah, untuk air intake ini udah gue modif juga ya, dibesarin ya. Air intake-nya untuk skalanya itu udah lebih besar dari yang originalnya. Terus yang ketiga itu gue pakai TB ya. Untuk TB ya, throttle body TB itu gue pakai Vario yang Vario 150. Jadi untuk spesifikasinya mesin itu aja udah cukup kalau menurut gue ya, karena balik lagi ke karakter masing-masing. Kita lanjut ke kirian. Nah, kirian juga gue ini full modif guys. Kirian itu full modif tapi gue pakai part yang original ya, kayak seperti puli, mangkok, terus sama rumah roller. Jadi puli dan pulinya itu udah gua udah dibubut, dan rumah rollernya udah dikerok juga sama dibubut juga. Dan untuk mangkoknya itu udah dimodif, udah di kartel ya mangkoknya ya. Untuk selain mangkok juga itu gue pakai kampas ganda. Nah, kampas ganda ini gue pakai Daytona itu awet banget. Gue pakai itu dari tahun sekitar 2020 ya, akhir 2020 atau 2021 gue lupa itu, sekalian bongkar motor sekalian bore up juga itu. Terus sama persentrinya itu gue kalau nggak salah juga pakai Daytona juga deh kalau nggak salah ya, karena ini belum gue ganti ya, sampai kusam banget tapi masih awet, masih bagus. Terus sama ini rollernya. Nah, rollernya gue pakai roller yang original Suzuki Spin 125, dan itu ukurannya 12 gram, dan itu kirian yang cukup lah buat kirian seperti itulah. Jadi nggak keberatan, nggak keentengan. Jadi akselerasinya dapat. Aduh, belibet ini. Akselerasinya dapat, terus sama untuk top speednya juga dapat. Nah, mesin udah, kirian udah, terus kita lanjut ya. Apa aja yang nempel ada di motor gua yang sehari-hari nemenin gua nih, yang touring jauh juga nemenin gua, Vario KZR 125. Ini motor itu nggak ada obatnya pokoknya, irit bensin. Nanti next kita kita bahas ya, kita bahas kekurangan dan kelebihannya ya. Oke guys, kita lanjut apa aja yang nempel aksesoris yang ada di Vario gua. Oke guys, ini kita review dari depan dulu ya. Terlihat jelas dari depan itu gue pakai visor ya, pakai visor, terus ditambah sama peninggi visornya ini. Ini fungsinya biar gue nggak sering masuk angin ya, karena kan badan gue agak kurus tuh, jadi gue gampang banget masuk angin. Nah ini yang bikin beda nih, banyak teman-teman yang suka nanya, iya lu pakai apa sih, ini pakai apa sih, ya kan, kok beda gitu kan, modifikasinya di mana, belinya di mana gitu. Dan ini gue beli online ya,
ini satu paket sama ini. Waktu itu gue beli satu paket tapi bisa dijual terpisah juga. Ini gue pakai kedoknya Vario 125. Nah ini custom, di toko Ren juga ada. Nanti untuk link pembeliannya ada di deskripsi ya. Nah selain gue pakai kedok sama visor, nah kita lari ke atas nih. Nih gue pakai spion, kalau nggak salah spion PCX dah. Kalau emang apa namanya, kalau emang bener ya, gue lupa waktu itu spion apa, kayak si PCX nya. Jadi agak panjang, jadi gue mau pakai yang orinya, ori Vario-nya ini kan pendek. Nah jadi kalau untuk yang orinya pendek itu dia itu mentok sama visornya. Nah selain spion ini gue pakai Jalustang ya, ini udah lama banget, udah kusam banget ya. Jadi gue tipe orangnya tuh bukan gimana ya, jadi kalau udah kusam ganti enggak, yang penting gue tuh masih bisa dipakai, masih bagus. Ini sempet gue repaint, nanti ini gue repaint lagi nih nanti gitu ya. Ini fungsinya sebenarnya kalau misalnya jatuh atau crash, jadi tangan kita aman sama apa namanya, handle remnya nggak patah gitu. Ini ada fungsinya semua ini gitu. Terus gue pakai holder handphone ya, holder handphone yang mereknya CR7. Ini holdernya udah sekalian sama chargernya, jadi gue nggak repot-repot apa namanya ngecas dulu bawa power bank atau nyolokin power bank. Dan gue nggak begitu suka sama port yang kan ada tuh yang kita beli port chargeran di motor kita taruh di sini. Nah karena kalau bisa taruh di sini ataupun taruh di mana lah gitu, itu makan ini ya, makan tempat ya kabelnya. Terus ini gue kasih pemanis aja nih, apa nih, visor juga kali ya, ini kasih pemanis gitu. Jadi ada temen nih yang bilang, Yes kenapa nggak lo ubah di stangnya, jadi pakai stang baplang. Wah, kalau ubah pakai stang baplang otomatis karakter Vario KZR 125 nya, Vario 125 KZR nya nggak ini dong, nggak apa namanya, maksudnya hilang lah gitu karakternya gitu kan. Gue tuh modifikasi tapi nggak menghilangkan si karakter motor tersebut, dan gue lebih suka ya seperti ini gitu. Kalau stang baplang kurang berisi juga sih ya kan. Dan ini gue pakai apa namanya, voltmeter. Ini X-Case, ini udah lama banget ya, bertahun-tahun. Ini kusam juga ini sebenarnya. Ini udah dari tahun 2019 kalau nggak salah, dari 2019 gitu. Oke, ini bagian kokpitnya sudah. Ini untuk pertombolan. Nah ini untuk lampu apa namanya, lampu tembak tuh. Gua ada lampu tembak di bawah. Ini buat lampu alis, ini buat klakson, dan ini sen sama lampu hajat bisa. Terus ini ada lampu utama, ini sama lampu ngedim. Kalau gue biasanya ngedimnya pakai ini gitu, jadi biar nggak kagok. Gue kalau kadang-kadang pakai jempol kanan itu kagok. Dan ini ya tombol starter lah gitu. Oke, kita lari ke bawah nih. Nah di sini ada lampu sen. Nah gue untuk lampu sen gue cukup pakai lampu dajal aja. Karena apa ya, ini lampu dajal ini apa namanya, terang banget, sumpah terang banget. Ini enak pokoknya. Gue nggak modif yang running. Tadi gue mau modif running, tapi ya kalau misalnya nanti bermasalah lampunya, jadi gue harus modif lagi, ganti lagi. Kalau ini kan plug and play aja gitu, karena gue orangnya nggak suka apa ya yang ribet-ribet lah ya, simple aja. Nah di sini ada lampu alis. Lampu alis ini juga dari tahun 2020-an, ini awet banget. Nah ini gue pasangnya di bengkel variasi deket rumah gue. Nah kalau teman-teman yang di Depok nih mau apa namanya, tahu bengkel variasinya, komen aja di kolom komentar, nanti gue kasih tahu. Terus kita masuk ke perlampuan. Nah, perlampuan ya tadi sebenarnya udah perlampuan ya, lampu alis sama lampu sen. Ini gue pakai
lampu Mini Proji yang RTD. Nah tapi gue lupa mereknya itu. RTD itu merek atau jenis ya, gue nggak tahu dah. Teman-teman ketik di kolom komentar ya. Pokoknya tahu tuh ada, waktu itu di dusnya ada tulisan RTD gitu. Nah ini terang banget guys, daripada teman-teman pakai bilet ya kan, mendingan pakai ini aja. Ini terang banget. Kalau teman-teman mau pakai H4 juga silakan. Nah tergantung apa namanya, tergantung teman-teman maunya apa ya kan. Mau pakai bilet boleh, Mini Proji boleh, atau H4 yang Proji ya kayak gitu juga boleh. Yang penting teman-teman jangan beli lampu yang apa ya, kayak model aftermarket yang gak jelas itu. Pokoknya kalau teman-teman mau pakai yang Mini Proji, carilah merek-merek yang menurut teman bagus gitu, yang menurut teman baik gitu. Ataupun teman-teman kalau punya dananya ya teman-teman pakai ini aja, teman-teman pakai apa namanya, pakai bilet aja. Nah, bilet juga cakep kan, lagi teman-teman yang suka touring gelap-gelapan. Terus gue pakai apa nih, ada crash bar. Nah crash bar ini gue custom ya, ini gue nggak beli online, ini gue beli bikin di daerah Pakansari. Nah itu sekarang katanya infonya si bengkelnya tutup. Gue nggak tahu bro siapa itu, lupa gue. Tapi cool, ini apa namanya, bahannya cakep banget bro, cakep banget guys. Ini bahannya itu nggak tipis, tebel banget. Dan ya paling minusnya agak ini aja sih, gue sempat bukan komplain ya, gue bilang ini kok begini gitu ya kurang rapi sih. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga kan tukang bengkelnya itu dia alatnya terbatas gitu. Tapi worth it sih ini, apa namanya, tebal banget. Nah terus di sini ada lampu sorot. Nah untuk lampu sorot ini murah nih, ini murah. Nanti untuk linknya gue sertain di deskripsi ya kan. Ini lampu sorot ini gue merek Ayoto. Wah ini gokil, ini gokil. Ini gue pakai dari tahun 2021 akhir. Ini sekarang aja 2021 akhir, November atau Desember sampai sekarang tuh. Lo lihat tuh. Nah, entah tuh katarak kalau kata teman-teman motor mah sampai katarak tuh kan. Tapi ini masih terang banget sampai sekarang. Ini gue beli ini satunya 75.000, murah. Nah, sama ini lampu dajal juga murah kok. Ini di bawah 40.000. Terus lampu alis gue bikin juga murah, cuma 75.000, nggak sampai 100.000. Terus sama untuk lampu utama nih yang RTD ini 175.000-an satunya. Jadi kalau dua itu tinggal dikali aja, 175 dikali 2 itu. Kalau untuk kedok ini harganya sekitar hampir 400. Nah, hampir 400 berikut visornya, berikut ininya hampir 400 kalau nggak salah ya, hampir 400 apa 400 lebih dah. Gue lupa dah, pokoknya kurang lebih 400 ribuan dah nih. Oke, terus kita lari ke sini nih. Nah kenapa gue pasang apa namanya jaluk lagi di depan. Nah biasanya kalau kita kalau biasanya kita jalan jauh kan capek, nah bisa selonjoran. Nah tinggal pantat lo sini nih, sorry bokong lo ya agak kasar gue ngomong. Nah bokong lo udah tinggal mundurin aja ke situ. Nah udah itu aja sih, ini murah cuma 40 ribuan kalau nggak salah ya. Nanti linknya ada di deskripsi. Setiap barang yang ada nempel di motor gua linknya ada di deskripsi, tinggal temen klik aja. Terus sama satu lagi nih, ini gue pakai piringan cakram yang udah agak gue gedein. Ini yang ukurannya pakai ukuran Honda Bed, tapi untuk piringan cakramnya gue pakai apa ini ya, murah lah pokoknya nih, cuma 75 ribuan. Tapi awet banget, sumpah awet banget ini piringan cakramnya, murah. Terus kalau untuk kalipernya pakai bawaan mesin. Kalau untuk bannya, untuk perkaki-kakiannya gue tuh nggak ini ya, nggak ada yang gue modif ya, semua standaran ya. Gue nggak suka di motor-motor touring adventure itu kan dicingkrang-cingkrangin, ditinggiin. Nah itu gue yang menurut
pribadi masing-masing ya, itu kan selera ya kan. Kalau gua nggak suka yang apa cingkrang-cingkrang lah, yang nggak tinggi-tinggiin, karena agak bahaya juga kalau menurut gua kalau ditinggiin itu pas di tikungan, apalagi pas kecepatan agak tinggi lah. Kadang-kadang kan kita kan suka ngebut gitu, ngejar waktu atau gimana, tapi balik lagi kondisi di jalanan. Kalau menurut gue sih kalau touring emang nggak usah kebut-kebutan. Untuk ban standar, ini standar. Terus kita lari ke ini nih. Nah, yang tadi gue bilang ini udah full modif. Terus sama satu lagi ini gue zoom ya, ini air intake nih. Air intake udah gue gedein dari standarnya. Terus sama TB throttle body ini gue pakai yang 150 cc Vario 150 cc. Terus sama satu lagi nih ya, ini udah kusam banget ini. Gue lagi beli lagi beli sarung shockbreakernya lagi di perjalanan. Ini gue shockbreakernya pakai yang shockbreaker standar, yang Orion tapi standar ya, standar ori. Terus kita masih di bawah nih. Untuk knalpotnya ini gue pakai knalpot yang bobokan tapi ori ya, tapi ini adem, ngebas. Jadi kalau ada razia atau apa ya alhamdulillah sih gue nggak pernah kena soal knalpot, karena ini ngebas, adem banget. Nah, terus untuk hager ya, seperti biasa gue tambahin hager biar biar nggak terlalu nyiprat ke kolong airnya atau lumpurnya. Kita kan kadang-kadang kan suka becek-becekan ya, suka nyiprat ke sini ke dalam, jadi pas dicuci susah. Nah, buat teman-teman yang suka touring atau harian itu nggak usah temen wajib pakai hager ini. Untuk link di deskripsi, ada di deskripsi ya untuk linknya ya gitu. Nanti gua sertain link-link semua gua sertain linknya yang ada di linknya di deskripsi. Nah, terus sama satu lagi apa ya, kita naik ke atas. Nah, naik ke atas ini gua pakai side box ya. Nanti abis ini kita ke atas tuh ada apa tuh di situ tuh. Nah, ini gue pakai side box SB 2000. Nah, ini gue pakai set box SB 2000, mereknya SB 2000. Murah ini, cuma 200 ribuan kalau nggak salah, 100 ribuan apa berapa ya, nggak sampai 200 kalau nggak salah. Ya pokoknya murah dah ini. Ini terus sama gue pakai lampu, ini lampu jadinya. Gue pakai ini nih, pakai top box ya kan, jadi ngeblank gitu gua. Nih gue pakai top box Kucai. Tuh, top box Kucai dari mana nih? Ada sini, selalu gua tampilin kalau gue dapet stiker dari Bandung Box Center. Gue belinya di sini di toko Ren. Buat temen-temen yang mau beli box ataupun top box ataupun side box, nah ini nih belinya di sini nih. Nah, tuh Bandung Box Center udah gue promosiin ya di video gue ya, semoga lo nonton. Nah di atas nih gue boxnya, gue pakai box apa nih, box SHAD. Nah, kenapa gue pilih SHAD? Karena build quality-nya bagus, terus yang kedua desainnya bagus banget gitu. Ini gue pakai yang tipe SH39. Nah, tipe SH39 ini cocok banget di Vario 125 KZR atau di Alvarian Vario. Karena apa? Nggak kebesaran dan nggak kekecilan. Kalau kalian pakai yang di atas 39 kalau menurut gue ya, kalau untuk di Vario Alvarian, nah itu kebesaran. Kecuali teman-teman yang pakai box yang di atas 39, teman-teman pakai X-Max, pakai N-Max ya, N-Max juga nggak terlalu kebanting lah gitu.
Dan untuk bahannya tebel nih, tadi nggak gue kunci kayaknya, tuh luas, tuh, bahannya tebel banget. Nah, kenapa gue pilih SHD ya, karena desainnya bagus dan bahannya tebel. Di sini kalian bisa modif lagi pakai lampu LED ya, tuh pakai lampu LED terus, sama ya bagus lah pokoknya lah. Tuh kalau saran dari gua nih, yang temen-temen pakai box, pakailah box motor yang menurut temen bagus. Kalau menurut gua itu pilihan box motor itu cuma dua, yang pertama ini SHD, yang kedua Givi. Selain itu gua nggak pakai. Karena apa? Yang pernah gue pakai selain SHD dan merek Givi itu pernah boxnya itu terbang. Nah, jadi terbang, di sini yang copot nih, di sini patah. Nah, di sini patah nih, di sini kan ada pengunci nih. Nah, patah di sini. Dar. Untung di belakang itu gue lagi nggak ngebut, dan di belakang itu lagi nggak ada motor. Nah, buat teman-teman, saran dari gue juga nih, kalau temen-temen mau masang box motor atau mau standby nih kayak gini nih, standby buat harian, dan temen-temen risih nih boxnya mau dicopot, temen-temen jangan copot boxnya aja. Karena apa? Bahaya. Temen-temen copot ininya juga nih, base plate-nya juga nih ya, base plate-nya juga. Emang agak ribet sih, nyopot-nyopot baut, nanti pasang lagi. Karena apa? Kalau teman-teman nggak dicopot ininya, nanti akan korosi. Karena ini kan berbahan dari apa? Plastik, ya kan, berbahan dari plastik. Nanti kena hujan, kena panas. Nah, itu yang gua alami pada saat box gua terbang, patah di sini. Tapi kalau untuk merek SHD ya gua nggak bisa ngejamin sih ya, karena belum pernah jangan sampai kejadian ya. Di sini tuh ada ada besi nih. Di sini kan plastik nih, plastiknya kuat sih. Terus di pabrikannya nih dikasih besi lagi nih sama mereka nih, kuat gitu ya. Tapi kan gue belum nyoba, tapi gue nggak mau ini sih, walaupun sekuat-kuatnya produk, takutnya kalau lagi apes ya kan. Tapi keren sih SHD, gue puas pakai ini nih. Dan untuk box sama box sama besi-besi ini nih, top box sama set box, sebenarnya itu gue pakai cuma buat touring aja. Untuk harian mah gue copot ini. Nah, kita lari ke belakang lagi nih. Terakhir ada lampu apa ini? Bentar gue nyalain dulu. Ini lampu running. Oke, gue pakai lampu running. Dan ini lampu running lagi-lagi awet banget. Pokoknya semua yang ada di motor gue, yang nempel di motor gue tuh serba awet. Ini lampu running ini gue bikin sama temen gue ya, di Omargo. Thank you Omargo, barang lo itu bukan kaleng-kaleng, awet banget. Ini ada 4-5 mode. Ini gue bikin itu dari tahun kurang lebih awal 2019. Ini sekarang udah tahun 2026. Sempat trouble di tahun lalu, di modenya itu cuma kabelnya doang kendor, gue kencengin lagi udah awet, nggak ada yang mati satupun. Untuk klakson gue pakai klakson ini ya, Denso yang klakson keong. Itu ada 2, jadi sepasang dua klakson. Nah, itu kenceng banget guys suaranya. Nih suaranya nih. Nah, jadi setiap part yang gue pasang, lampu, klakson, dan lampu sorot atau lampu tembak atau lampu kabut, ini gue kasih relay semua. Jadi aman. Jadi untuk aki tuh gue nggak pernah tekor, gue belum pernah ganti aki. Selama gue punya motor ini gue baru 1 kali ganti aki. Oke guys, itu aja yang bisa gue sampein. Dan aksesoris yang nempel yang ada di Vario gue, kalau teman-teman mau beli ada di bawah ya, di link deskripsi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa share. Dan semoga terinspirasi.
Salam satu aspal. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.